Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Sesibuk apapun kegiatanmu, jangan pernah meninggalkan ibadah. Ini adalah kisah yang dialami aku dan Hyul. Rumah ini, rumahnya Hyul, sudah ditinggal selama 1 bulan lebih, karena orang tuanya sedang naik haji. Sedangkan Hyul dan kedua abangnya sedang berkuliah di luar kota. Pada hari itu, Hyul pulang ke rumahnya ditemani seorang teman, dan juga abang laki-lakinya. Setiba di rumah dalam keadaan kotor sekotor-kotornya. Padahal orang tuanya sudah membayar seorang pekerja untuk membersihkan rumah selama 1 bulan lebih. Merasa tidak nyaman, dia dan temannya segera membersihkan rumah itu. Lumayan melelahkan, tetapi terbayar puas. Esoknya, aku datang ke rumah Hyul bersama seorang teman cewek lainnya. Itu karena Hyul yang meminta. Tidak hanya kami, abangnya juga membawa satu temannya, yakni teman kami juga, satu klub basket. Karena jarang banget berkumpul seperti itu, kami pun main gitar dengan gila. Dan yang sangat disesali, kami sampai lupa sholat maghrib dan isya karena saking asyiknya. Dan akalnya lagi, kami nyambung nonton film horor sampai jam 3 pagi. Tepat di akhir film, kami memutuskan untuk tidur. Ya, semuanya tidur di rumah Hyul. Aku, Hyul, dan 2 orang teman kami tidur di satu kamar. Dan abangnya beserta teman abangnya tidur di kamar lainnya. Aku tidur di bed dorong bersama temanku, sedangkan Hyul tidur bersama temannya di kasur lainnya. Pada saat itu, aku sudah tertidur tetapi mendadak terbangun karena teman Hyul yang bernama Sari entah mengapa mengetuk pintu dengan sangat keras. Pintu yang ia ketuk adalah pintu menuju halaman belakang. Semua orang terbangun. Aku menyadari itu. Mata Sari sudah memerah. Ia tampak ketakutan. Begitu juga dengan Hyul yang memang penakut. Kenapa? Tanyaku ke Hyul. Kak Sari bilang dia dengar suara orang nyapu di belakang. Ujarnya. Yang benar saja, mana mungkin ada orang nyapu di jam 3 pagi seperti ini. Tentu aku jadi ikut-ikutan takut. Kulihat Sari terlihat semakin gelisah. Abang Hyul dan temannya juga keluar dari kamar. Aku langsung menceritakan semuanya dan mereka jadi was-was. Rumah ini nggak pernah aneh-aneh kok. Kata abang Hyul yang juga diiyakan Hyul. Sebenarnya tadi sewaktu maghrib aku ada jemur handuk di halaman belakang. Kata Sari yang akhirnya bersuara. Gak terlalu jelas. Aku lihat ada orang ngintip dari atas tembok halaman belakang. Sambungnya. Ngintip? Yang bener aja. Temboknya kan tinggi banget 2 meteran. Setelah aku pikir-pikir, hal itu mengarah ke hal horor. Kulihat Hyul yang masuk ke dalam kamar dan aku segera mengikutinya. Aku dan Hyul duduk di kasur, samping-sampingan dalam keadaan sangat mengantuk, tapi terlalu takut untuk tidur. Sedangkan yang lainnya masih di ruang TV. Saat itu di dalam kamar sangat senyap, karena aku dan Hyul asik dengan pikiran masing-masing. Sialnya, di saat kami masih tenang, sebuah suara sangat halus terdengar. Panjang, tanpa putus. Terlalu halus, tapi seperti dibisikkan langsung ke telinga kami. Aku ragu apa Hyul mendengarnya juga. Tetapi setelah aku menoleh padanya, ternyata dia juga tengah melihatku. Kami diam sejenak menikmati suara itu sebelum akhirnya berlari seperti orang gila keluar dari kamar. Semua yang ada di ruang TV syok melihat kondisi kami. Aku sudah pucat dan tubuh Hyul bergetar tak terkontrol. Belum juga lega, listrik mendadak padam. Refleks kami semua berlari masuk ke dalam kamar. Hening, semuanya larut dalam kecemasan.